Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobatku di manapun berada. Tentu dalam momen ini saya tetap terus melakukan diskusi terkait dengan keilmuan. Lagi-lagi itu apakah ilmu politik hukum atau perkembangan saat sekarang gitu kan. Nah, tentu perlu kita melakukan untuk jadikan sebagai instrumen pisau analisis terkait dengan perkembangan apakah politik hukum atau persoalan-persoalan lain. Ini merupakan salah satu kontribusi kewajiban kita dalam rangka untuk melihat semua persoalan-persoalan dalam skala nasional. Nah, tentu saja dalam hal ini ketika kita melakukan diskusi-diskusi seperti ini dan sering juga saya lakukan di channel video saya Beni Officium Nobel dalam rangka mengajak teman-teman untuk berpikir dalam satu wawasan konteks keilmuan kita. Nah, tentu kalau kita melihat dari periode ke belakang, perkembangan politik hukum itu lagi-lagi ketika pada saat di era Orde Baru, di akhir-akhirnya, ketika pada saat itu didengungkan, diperjuangkan oleh saudara-saudara kita gitu pada saat itu sebagai pelaku sejarah bagaimana memperjuangkan ketika di era Orde Baru itu kebebasan yang tentu saja di dalam tanda kutip dipasung, kebebasan untuk berekspresi, bersikap dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian ketika keran demokrasi di era reformasi itu kemudian banyak persoalan-persoalan, tentu saja dari tokoh-tokoh, dari praktisi, dari LSM, kemudian dalam rangka untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya dalam rangka kontribusi terhadap bagaimana negara itu
memberikan satu arahan proteksi terhadap kepentingan publik di saat itu. Nah, saya mengistilahkan, kalau kita mau kutip ya, menurut Hijrianto Tohari kalau nggak salah itu, dalam konsep politik yang indah. Nah, tentu di dalam ketika saya mencoba menggali dan menganalisa tulisan itu, di saat di era berakhirnya di era Orde Baru itu melahirkan politik transaksional. Nah, tentu saja bagaimana mengalami perubahan yang cukup signifikan sebetulnya gitu kan. Nah, tentu saja ini menjadi satu deskripsi ketika perkembangan politik saat sekarang gitu kan. Bagaimana ketika dibuka satu keran demokrasi dengan melahirkan partai-partai yang begitu luar biasa pada saat itu, diberikan satu kesempatan, meskipun itu melalui mekanisme seleksi sesuai dengan aturan-aturan main. Nah, tapi paling tidak setelah kita lihat apa sih visi dan misinya gitu kan. Nah, tentu saja itu yang harus kita stressing ya hari ini dalam konteks ya diskusi kita sebetulnya. Ketika apa yang saya narasikan ini, tentu saja saya minta kepada teman-teman ya memberikan tanggapan-tanggapannya di kolomnya gitu kan, apakah relevan atau tidak ya kan, apa yang menurut saya atau perspektif saya ya, hasil dari pisau analisis saya, hasil bacaan, karena sikap intelektual goods ya, bagaimana kita mampu membaca ya, kemudian kita mengadopsi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat itu, kemudian bagaimana kita serap sikap politiknya, seperti apa memberikan satu dukungan, kontribusinya terhadap perkembangan politik di era modern ini gitu kan. Jadi kalau kita lihat bahwa politik transaksional itu meskipun ya menurut saya gitu kan, tidak ada terobosan baru ya kan, masih cara-cara yang lama gitu kan. Kalau kita lihat dari sikap atau statement yang dibangun atau ketika mereka melakukan satu pendekatan terhadap bagaimana meramu ya kan sebuah politik yang didengung-dengungkan, politik yang demokrasi. Ini tentu saja dalam
pandangan saya relevan dengan zaman transparansi atau di era reformasi gitu kan. Nah tapi realitanya gitu kan, muncul itu tokoh-tokoh baru gitu kan. Kemudian di masing-masing partai-partai politik itu yaitu dengan sikap politis ya, atau sikap ideologisnya, yaitu bersifat kultur ya kan, budaya dan agamais gitu kan. Nah sehingga di level itulah partai-partai itu yang menurut saya sampai hari ini masih bertahan gitu kan, meskipun dalam aplikasinya gitu kan tidak seperti apa yang diharapkan, tidak seperti apa yang mereka statementkan gitu kan. Artinya komitmen mereka, ikrimen politik mereka terhadap janji-janji yang kepada publik. Nah ini yang harus didiskusikan. Sobat-sobatku di luar sana, kenapa saya menyampaikan ini gitu kan? Yaitu tadi kan, karena ketika kita melakukan evaluasi, melakukan eksperimen ya kan, terkait dengan politik hukum ya, lalu kemudian kita relevansikan dengan kondisi kekinian gitu kan. Tinggal bagaimana, apakah di masing-masing kita itu tingkat penalarannya itu seperti apa gitu kan. Tapi kalau saya melihat ketika mereka muncul ya, partai-partai politik yang yang kemudian tadi menjanjikan ya kan, bahwa sikap ideologisnya yang tadi bersifat budaya ya kan, bersifat agamais, kultur dan lain sebagainya, sehingga mereka mampu bertahan ya kan, dalam rangka bersaing secara politik gitu. Ketika kemudian mereka mencoba melakukan berbagai argumentasi politiknya atau retorika dalam melaksanakan untuk menunjukkan sikap ketokohannya ya, sikap kepartaiannya itu kan, bahwa seolah-olah dalam tanda kutip bahwa mereka sangat relevan, mereka sangat ada korelasinya dengan aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat ketika pada saat momen-momen seperti di era reformasi sekarang ini. Nah, cuman ketika mencoba kita membaca, menganalisa, mengevaluasi juga bagaimana seberapa jauh, berapa persentase antusias atau respon masyarakat ya atau publik itu kan terhadap janji-janji politik ya, seperti apa yang mereka lakukan ya kan, meskipun dalam level itu masih dalam konteks retorika ya kan. Kemudian mereka sampaikan bahwa itu dengan tujuannya dalam rangka untuk memberikan satu kontribusi bagaimana melakukan satu perubahan yang drastis ya menurut mereka, merubah bagaimana cara pandang dan lain sebagainya, baik dari seluruh aspek ya, aspek politik, aspek hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Nah ini salah satu menjadi satu komoditas ya, apa yang mereka lakukan.
Nah kemudian di era politik transaksional itu, kalau saya bisa pinjam ya bahasa Betawinya, ya kan, ente jual ane beli gitu kan. Nah ini terkadang juga bukan rahasia umum itu sebetulnya. Arti seberapa jauh sih, ya kan, apa namanya, sikap keteladanan, sikap intelijensinya, ya kan, integritasnya di masing-masing politik yang mengambil bagian dalam rangka masuk dalam arena pesta demokrasi gitu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya, apakah dalam konteks itu mereka apa namanya dalam tokoh-tokoh tersebut gitu kan masuk ke berbagai politik, ya kan, dalam merangka meraih apa namanya kepentingan, ya kepentingan, apakah itu kepentingan bangsanya, ya kan, kepentingan komunitasnya, kepentingan personalnya. Nah tentu saja bagaimana kita menganalisa saja gitu kan. Tapi kalau saya lihat dalam tanda kutip ini terlalu eksesif ya. Jadi ya kalau boleh saya bilang bahwa tidak juga melampaui batas, ya kan? Nah, tapi paling tidak sangat tidak relevan apa yang mereka melakukan statement, melakukan janji-janji politiknya gitu. Nah itu sebetulnya. Nah oleh karena itu dalam rangka untuk mengembalikan, ya kan, kepercayaan publik, ya kan, tentu saja karena ini untuk kepentingan bersama gitu kan, kepentingan publik. Jadi itu perlu melakukan satu kajian-kajian, ya kan, tentu saja dengan metodologi, ya, pendekatan yang signifikan kepada masyarakat, ya, atau kepada masyarakat yang tadi antusias mendukung dan lain sebagainya kan begitu. Nah oleh karena itu mari kita sadari sebetulnya dalam rangka melakukan satu pendekatan tersebut gitu kan, tidak hanya sekedar dalam retorika saja gitu kan, tapi bagaimana, ya kan, butuh aplikasi gitu, penerapan, ya kan, mengaktualisasikan apa-apa yang telah kita statementkan, ya kan, kepada masyarakat, ya, sehingga kemudian ada perubahan yang menurut saya yang sangat drastis gitu kan. Nah ketika kemudian kalau itu dilakukan, ya kan, pendekatan tersebut, ya, sehingga kemudian saya yakin masyarakat itu sangat merespon, ya kan, sehingga akan melahirkan situasi politik yang kondusif. Nah itu sebetulnya. Nah kemudian menjadi satu platformnya kepentingan, artinya wawasan kebangsaan agar ini merajut, ya kan, dalam rangka persatuan, ya kan, kebersamaan, ya artinya kultur yang tentu saja, ya kan, dari periode sebelum era reformasi itu ya kita harus tinggalkan, ya, karena itu budaya lama, ya kan, jangan dilakukan diprogramatisasi, ya kan, terkait dengan
ide-ide atau cara-cara seperti itu. Karena berpikirnya adalah berpikirnya bangsa gitu kan, dalam rangka untuk merajut sebuah kebersamaan, sebuah persatuan dalam rangka untuk membuktikan, ya kan? Dalam rangka untuk membuktikan sebuah agenda-agenda yang telah dijanjikan. Katakan ketika misalnya seorang tokoh atau seorang politis itu berhasil menduduki jabatan misalnya di legislatif gitu kan, apa sih tugas-tugas yang diembannya, tugas-tugas yang diberikan oleh undang-undang gitu kan, apakah itu telah terrealisasi ya dalam rangka untuk kepentingan kepentingan bangsanya ya. Ini juga dalam yang harus kita diskusi, yang harus kita lakukan satu perubahan. Nah, itu mungkin yang yang harus kita sampaikan ya kan, kepada teman-teman yang tentu saja hari ini berada dalam masuk pada wilayah politik ya. Kenapa saya masuk ya kan, mendiskusikan terkait dengan ini, karena ini kita bicara dalam konteks politik hukum gitu ke depannya. Nah, karena bagaimanapun ketika melihat persoalan-persoalan seperti itu, tentu saja memang ini sangat dibutuhkan ya, terkait dengan kepemimpinan ya, karena itu merupakan jabatan politis, lalu kemudian bentuk responsibility-nya terhadap masyarakat ya, terhadap warga dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dikedepankan ya untuk kedepannya gitu. Karena bagaimanapun dengan adanya pengalaman baik di era Orde Lama maupun Orde Baru, itu menjadikan satu spirit gitu kan, spirit bersama dalam rangka melakukan satu perubahan. Nah, itu kalau menurut statement saya gitu kan, atau gagasan-gagasan yang harus kita diskusikan. Begitu sebetulnya. Jadi sehingga tadi itu apa yang dicita-citakan oleh seluruh anak bangsa ini ya kan, dalam rangka untuk mewujudkan ya kan, sebuah humanity, fair, and civilization. Jadi kemanusiaan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terminologi beradab ini kan tidak bisa dipisahkan dengan keadilan ya. Artinya dalam membahasakan secara penerapannya gitu kan, bahwa masyarakat itu membutuhkan sebuah keadilan ya kan? Keadilan seluruh masyarakat tanpa melihat backgroundnya, tanpa melihat status sosialnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kita bersama gitu kan ke depannya. Nah, selama itu ya kan, bagi pelaku-pelaku politisi hari ini tentu itu tadi
yang harus digarisbawahi adalah bagaimana sih kita dalam rangka untuk masuk pada wilayah politik itu dalam rangka untuk melaksanakan kewenangannya, tugasnya dan lain sebagainya. Nah, tentu saja menjadi satu endingnya adalah memberikan, ya kan, proteksi dalam rangka untuk kepentingan publik. Nah, itu yang harus kita perhatikan menjadi satu statement kita, janji-janji kita yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Ini itu sebetulnya, ya. Tapi kalau tadi itu humanity, fair and civilization, ya kan, kemanusiaan yang adil dalam konteks terminologinya beradab itu, ya artinya masyarakat yang tersistem, terikat dengan kulturnya, dengan budayanya, dengan agamaisnya, sehingga kemudian itu berikan satu kebebasan, ya kan, dalam rangka untuk memberikan satu kontribusi, ya, dalam rangka untuk mewarnai dan membangun bangsanya ini sebetulnya. Jadi semua elemen, tanpa kita melihat backgroundnya, tanpa kita melihat status sosialnya dan lain sebagainya, mereka masing-masing punya hak, mereka punya kewajiban dalam rangka untuk membangun, ya kan, dalam taraf kehidupannya, kesejahteraannya dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya, ya, oleh karena itu mari dengan politik transaksional tadi kita rubah, ya kan, pola dan paradigmanya kita, gitu kan. Artinya jangan terpengaruh kepada kondisi dan situasi, ya kan. Mari kita berdiri, ya, dengan artinya dengan kapasitas atau kemampuan kita sebagai bangsa ketimuran, ya kan, yang penuh peradaban, penuh kesantunan dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dilahirkan, diciptakan oleh kita bersama, insya Allah itu ke depan itu bahwa semua elemen, semua anak bangsa ini dalam rangka untuk memberikan satu pandangan-pandangan yang konstruktif, sehingga kemudian negara itu menjadi sejahtera, negara itu menjadi damai, negara itu akan menjadi semua, ya kan, akan menuju sebuah negara yang demokratis, gitu kan. Nah, itu mungkin, ya, apa yang diskusi singkat ini, ya, meskipun ini kurang belum begitu lengkap, ya kan, tapi paling tidak ini kan sedikit, ya, hasil analisa, hasil bacaan sebagai bentuk mempertajamnya, sebagai pisau analisis, ya, bagi kita sebagai seorang praktisi, baik itu praktisi hukum, teman-teman dari akademis, dalam rangka untuk menyatukan satu persepsi atau gagasan. Jadi mungkin itu aja. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.